Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak Ibu jika mendengar suara saya bisa angkat tangan. Alhamdulillah ya terdengar. Eh, Terima kasih yang terhormat Bapak Ibu operator dan TU, MKKS maupun mungkin yang lain yang sempat bergabung. Ada Ibu Erika juga terlihat di sana dan beberapa tim dari Dinas Pendidikan untuk Verval Data Insentif. Kita langsung saja to the point. Saya coba share screen tentang surat edaran yang telah disampaikan di grup MKKS. Mohon agar Bapak Ibu menyampaikannya ke sekolah-sekolah lain yang ada di wilayah kabupaten kotanya. Kalau kita lihat di sini, di website ini, di bagian kiriman kedua atau ketiga, berdasarkan hasil rapat calon penerima insentif honorer yang telah dilaksanakan hari Jumat kemarin, kami melibatkan Biro Hukum karena sesuai aturannya seperti itu untuk penyusunan pergub, dan dari Kemenkumham kami undang juga tim yang sesuai dengan SK Gubernur. Jadi SK tim ini sudah ditandatangani oleh Bapak Gubernur, dan di sana ternyata dinamikanya berkembang bahwa untuk guru tidak tetap ketentuannya adalah seperti ini. Sedangkan untuk pegawai tidak tetap ketentuannya adalah seperti ini. Nah, menyikapi perubahan dinamika ini yang telah kami sampaikan melalui surat edaran, mohon Bapak Ibu operator di sekolah untuk menyesuaikan data-data usulannya yang tadinya dibatasi oleh umur. Di sini tidak ada ketentuan batas umur. Yang tadinya honor provinsi tidak diperkenankan karena di sini tidak diatur, jadi silahkan diajukan honor provinsi yang gaji 1,8 maupun TU yang gaji 1 juta. Dan di sini ada perubahan TMT. TMT pertama kali diangkat paling lambat itu adalah 2 Juli 2018. Ada yang mengusulkan diundur menjadi 16 Juli atau yang lain, tapi kami kami kerjakan dulu sesuai dengan hasil rapat. Hasil rapatnya sudah diputuskan dan untuk sementara tidak bisa dirubah. Untuk perubahan selanjutnya terhadap kriteria yang memang masih perlu kita akomodir, masih bisa kemungkinan berubah kriterianya pada saat kami melapor ke Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri di lantai 14. Rencana habis Lebaran nanti, kemungkinan kami akan berangkat ke Jakarta untuk mengawal pergub ini supaya segera mendapatkan pengesahan dari kementerian untuk bisa diundang-undangkan di daerah. Nah, tugas Bapak Ibu di bagian bawah dari link ini, operator sekolah itu hanya mengisi daftar nominatif ya, daftar nominatif. Di situ ada PDF dan Excel serta SPTJM terbaru. Tidak usah pakai materai dulu dah. Karena ini kita khawatirkan nanti dari Kementerian Dalam Negeri ada perubahan kriteria lagi. Siapa tahu apa yang Bapak Ibu inginkan dapat terakomodir, yang tadi perubahan masa kerja dari 2 Juli menjadi 16 Juli. Kita coba perjuangkan nanti di Kemendagri. Tapi kalaupun tidak bisa diperjuangkan ya datanya ya kita pakai data yang ini. Siapa tahu nanti ada hal-hal lain yang berubah, yang tadinya operator boleh jalur khusus, ternyata menurut Kemendagri harus sesuai dengan peraturan perundangan yang lain dan sebagainya, kita menyesuaikan lagi. Kami meminta pendataan lagi meskipun pergubnya belum selesai, karena kita harus siap ketika pergub itu selesai, maka langsung diajukan ke BPKAD atau Bagian Keuangan Daerah untuk segera diproses pembayaran insentifnya. Karena Bapak Gubernur, Bapak Kepala Dinas sudah sangat ingin insentif ini dibayarkan. Namun kita tentunya tidak ingin menabrak aturan. Peraturannya, payung hukumnya harus kita pastikan dulu sehingga ini tidak bermasalah hukum di kedepannya. Oke, untuk operator, ketika dibuka link ini, saya coba praktekkan saja. Maka yang diisi adalah untuk guru seperti ini. Ini adalah SPTJM, ini daftar nominatif. Ini yang diisi hanya operator yang boleh ngisi, bukan guru, bukan TU. Jadi hanya operator. Di sini diisi, dan di sini ada contoh daftar nominatif kalau kita buka.
Jadi rekap dari Excel sudah kami sedikit ubah rekapnya. Kami tambahkan di sini jabatan tas honorernya apakah sebagai operator, apakah sebagai TU, administrasi atau tas, atau laboran atau yang lain ya, pustakawan dan sebagainya. Jadi ada jabatan-jabatan tas yang sudah kami tentukan nanti secara isian per individu. Kemudian masa kerja di sini adalah TMT pertamanya yang maksimal itu adalah sementara ini 2 Juli 2018. Jadi ditulis di sini tanggal berapa, apakah 6 tanggal sekian bulan Juni tahun 2018 dan seterusnya. Jadi yang kita pilih adalah yang TMT-nya nanti 2 Juli ke atas. Bagi yang tidak memenuhi syarat, tolong jangan di-input. Karena ada SPTJM dan Bapak Ibu nanti akan kami monef di sekolah. Jangan sampai menjadi temuan. Itu yang terkait dengan daftar nominatif TAS. Kemudian link satu lagi yaitu untuk guru. Oh, tadi untuk guru seperti ini. Nah, tadi untuk pegawai ya. Coba kita buka link satu lagi. Kita buka satu lagi untuk guru. Ini tertukar ya tadi, enggak apa-apa ya. Lihat judulnya aja. Kalau untuk guru, maka kita isi juga berikutnya, perhatikan judulnya. Di sini misalnya kita isi, kemudian nama sekolahnya, dan seterusnya. Saya coba isi satu-satu dulu aja, biar cepat. Nah, di sini SPTJM, oh langsung kirim ya. SPTJM sesuai dengan format, nggak usah pakai materai. Kemudian file daftar nominatif sesuai dengan format di atas ya. Sebelumnya tadi ada daftar nominatif, kemudian PDF-nya. Nah, di sini tidak mengupload info GTK, karena info GTK akan diupload terpisah oleh masing-masing individu. Baik, sampai di sini. Itu adalah yang diisi oleh operator. Operator sekolah hanya mengisikan link yang ini, yang saya blok ini. Untuk TU yang bagian atas, ini diedit dulu, nanti diedit. Dan untuk guru yang bagian bawah. Saya edit sebentar. Setelah itu, nanti setiap guru honorer dan pegawai atau TU honorer akan diminta untuk menginputkan individunya. Ini saya edit dulu, yang tadi atas untuk pegawai, yang bawah itu untuk guru honorer ya. Guru honorer. Sudah kita update. Nah, sekarang kita coba lihat yang kedua. Yang kedua itu adalah inputan untuk masing-masing PTK honorer. Jadi setiap PTK honorer ini diminta untuk menginput data untuk guru. Kita contohkan, kita buka. Jadi guru honorer memastikan dulu dia sesuai kriteria, dan untuk ngompres file info GTK atau file PDF lainnya seperti yang diminta, maksimal ukurannya 1 mega kami batasi dulu. Waktunya ini seminggu ya, jadi mudah-mudahan 1 minggu ini cukup untuk kompres file PDF yang akan diupload. Dan ini adalah kriteria untuk guru. Pastikan sesuai dengan kriteria ini dulu, barulah kita centang ini. Kalau tidak sesuai kriteria, tolong jangan input. Dan ini harus sesuai dengan daftar nominatif yang dikirimkan operator. Nama guru misalnya anak NPSN, misalnya. Kalau NPSN-nya salah, dia nggak mau lanjut ya. Nama sekolah SMA 1 Blitar misalnya. Kabupaten kota, pilih salah satu, telepon 08 sekian, next. Kemudian setelah kita next, kita diminta untuk screening sebentar, memastikan bahwa guru tersebut bertugas, oke, pastikan. Tidak menerima TPG, oke. Masa kerjanya 2 Juli maksimal, oke. Kalaupun dia tidak 2 Juli, setelah 2 Juli artinya kurang dari 3 tahun, maka mendapat tugas tambahan dari operator. Ini boleh. TMT pengangkatan pertamanya di sini juga kami minta, misalnya ini, kemudian tahunnya adalah 2000
17 misalnya. Jadi boleh nih ya, karena lebih dari 3 tahun. Jumlah masa kerja misalnya 3 tahun, pakai 3 gini biasa saja. 3 tahun atau diseragamkan aja ya, 2 digit ya. Misalnya 06 bulan. Nah, seperti ini formatnya. Upload, kita upload PDF yang dibutuhkan sesuai dengan isian. Kemudian kualifikasi kita isi, upload ijazah terakhir, jam mengajar, dan seterusnya. Ini kita coba aja sebentar. Misalnya ini. Kita upload, filenya harus PDF, dan ukurannya juga harus kecil ya. Ini contoh satu dokumen, ukurannya hanya 200 kilo. Kalau memang ukuran dokumen itu bisa dikompres. Kalau dia selembar, mudah-mudahan tidak nyampe 300 KB untuk file PDF. Nah, kalau kita ngambil dari scan atau foto, sebaiknya kita kompres dulu. Memiliki kualifikasi Arabic S1 kalau untuk guru ya kita isi. Tidak S1 boleh untuk operator. Kemudian ini ijazah terakhir yang dimiliki. Di-upload, memiliki jam mengajar, pilih. Seperti tadi, jumlah jam mengajar total linear dan tidak linear minimal harus 12, misalnya 14. Tulis angkanya saja. SK pembagian tugas yang menyatakan 12 jam sejak semester 1 2018-19 sampai dengan semester 2 tahun ajaran 2020-21. Kemudian tambahkan info GTK dan beri tanda untuk JJM minimalnya 12 jam. Nah, seperti itu kurang lebih yang harus diisi. Kita coba upload lagi. Ini kemudian memiliki misalnya di operator tidak perlu 12 jam. Oh, ini guru lah ya. Tapi enggak apa-apa lah, pokoknya disesuaikan aja. Ini juga SK, kita upload lagi misalnya seperti ini. Info GTK-nya misalnya kita upload lagi juga seperti ini. Nah, next, setelah semuanya lengkap, baru kita bisa lanjut. Memastikan datanya sudah direkap oleh operator sekolah. Pastikan Bapak Ibu PTK honorer, baik guru maupun TU, sudah ada di daftar nominatif yang akan dikirimkan oleh operator. Operator jangan terburu-buru ngirim, karena jangan sampai ada yang tertinggal. Nanti akibatnya ngirim berkali-kali lagi. Karena deadline-nya adalah hari Senin depan, tanggal 17. Mudah-mudahan setelah Lebaran nanti bisa dicek ulang lagi, entah hari Jumat atau Sabtu, kalau sudah oke, hari Minggu bisa kirim, atau maksimal hari Senin bisa kirim. Next, setelah itu, ini kriteria sanksi kami sampaikan sesuai dengan rancangan Pergub. Kalau datanya tidak benar, maka nanti mengembalikan ke KS daerah. Kemudian dicoret dari daftar. Sanksi ya, seperti itu. Sebenarnya ada ketentuan pidana juga, bahwa kepala sekolah dan guru yang menyampaikan data tidak benar akan diproses pidana secara hukum. Itu ada ketentuan. Next. Sanksi. Nah, ini ketentuan pidananya ya. Di Pergub itu ada ketentuan pidana karena kami dengan cara online ini banyak mendapatkan pertentangan dari rekan-rekan yang lainnya bahwa mudah sekali memalsukan data. Tentunya bukti fisik ini juga wajib disiapkan. Dokumentasi bukti fisik ini disimpan di sekolah karena nanti akan dimonef. Apakah datanya betul valid, asli, legal, dan seterusnya. Kalau sampai terjadi pemalsuan, karena mudah sekali memalsukan dokumen-dokumen scan, maka kita akan proses secara pidana. Siapapun itu. Kemudian kita kirim. Setelah kita kirim, maka selesai. Itu inputan untuk guru honorer. Sekarang inputan untuk tenaga administrasi honorer. Di sini kita lihat yang kedua adalah untuk pegawai honorer atau bahasanya TAS atau TU lah ya. Sama seperti guru tadi, cuman kriterianya sedikit berbeda, sedikit lebih sederhana, tidak ada JJM dan seterusnya. Mirip cara penginputannya, kita coba langsung nama pegawai honor misalnya Erika. NPSN misalnya. Nama sekolah, kabupaten, nomor telepon, dan seterusnya. Di sini ada screening juga, bertugas di sekolah negeri, masa kerjanya
3 tahun ke atas, atau boleh untuk selain 3 tahun, di bawah 3 tahun khusus operator. TMT pertamanya juga kita tulis misalnya 2015 ya, 2015. Jadi 3 tahun ke atas. Upload sama seperti tadi, kita upload juga data-datanya. Kemudian jabatan. Nah, inilah berdasarkan Permendiknas tahun 2008 nomor 24 jabatan TU itu bisa seperti ini. Nah, jika ada jabatan selain dari ini, cari yang mendekati aja lah, yang mendekati. Apa yang mendekati? Untuk SMK mungkin ya, kalau ada yang tidak ada di sini, cari yang mendekati aja sementara. Kualifikasi sesuai dengan ketentuan, ini penjabarannya ada di Permendiknas 24 itu. Ini juga nanti kami tambahkan lagi D3, D2, D1, mungkin di sini perlu ditambahkan. Upload ijazah. Kita upload ijazah terakhir kita. Kemudian info GTK. Perbedaannya dengan pendataan sebelumnya, bahwa ini hanya dikunci 1 kali, setelah itu tidak bisa ada penambahan lagi. Sedangkan yang sebelumnya, ketika kita saat ini belum 3 tahun, cuman tahun depan kita bisa 3 tahun, maka kita bisa masuk pendataan. Nah, kalau sekarang enggak. Permintaan dari Bapak Ibu di rapat kemarin bahwa pendataan itu dikunci sekali itulah, jangan nambah-nambah lagi untuk tahun-tahun berikutnya karena kita tidak ada kepastian anggaran. Nah, di sini yang menjadi polemik di rapat perdebatan kami bahwa kami inginnya bahwa data pegawai honorer yang dibayarkan ini bisa bertambah, tidak hanya 7.000, tidak hanya 8.000 atau tidak hanya 9.000, tapi mendekati nantinya 10.000, bahkan sampai jumlah honorer kita tuh ada 14.000. Nah, tentunya hal itu tidak dapat diakomodir dengan mekanisme ini karena kita sudah kunci. Nah, mudah-mudahan nanti ada kebijakan lain, apakah tahun depan ada revisi pergub atau ada pergub lain untuk pembayaran honorer yang tidak sesuai dengan kriteria yang saat ini. Oke, setelah semuanya kita isi, dokumen fisik juga harus ada di sekolah. Online ini bukan berarti tanpa dokumen fisik, sama seperti angka kredit, dokumen fisik tetap ada sesuai urutan yang ada di sini. Kemudian kita kirim. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan terkait data-data yang harus dibuat oleh operator maupun yang harus diinput oleh setiap PTK honorer, baik itu guru maupun TU. Kami akhiri, jika ada diskusi atau pertanyaan, silahkan bisa melalui chat atau bisa bertanya langsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, saya sudah open mic-nya. Ada yang mau bertanya? Saya Pak. Saya Pak, Fitri dari SMA Negeri 16 Palembang, Pak. Saya Pak. Fitri. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Ini yang mau saya tanyakan untuk penginputan itu Pak ya, itu kan di Gmail masing-masing Pak ya? Ya. Atau operator bisa masuk berulang-ulang kali? Saya batasi 1 kali. Untuk masing-masing guru. Oh, jadi saya menggunakan akun masing-masing guru ya, Pak ya? Ya, kalau bisa gurunya langsung yang input, jangan kita. Kita kasihkan aja info GTK-nya. Oh, gitu ya, ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak, ditegasin juga Pak Anang, bentar Pak. Bu Erika lanjut. Ditegasin juga di sini Bapak Ibu operator dan TU yang dimasukkan di daftar normatif itu hanya guru atau tas yang induk saja. Jangan yang tidak induk dimasukkan. Karena ada beberapa yang hanya juga non induk dimasukkan enggak karena dia 12 jam enggak. Yang induk saja yang dimasukkan di daftar itu. Non induk supaya lebih cepat ya. Iya, non induk tidak memenuhi syarat kan, Yuk? Ya, tetap ada yang dimasukkannya, Pak. Jangan ya, jangan memasukkan yang tidak sesuai syarat, karena di syarat itu kan kita tegas bahwa harus satmikalnya di induk ya. Satmikal itu kan satuan apa? Tugas apa Yuk? Administrasi pangkal. Satuan administrasi Satuan administrasi pangkal. Sekolah induknya lah ya, sekolah induk itu di negeri, SMA negeri maupun SMK negeri. Mohon maaf SLB dibuang.
disisihkan karena ada honor 1 juta untuk SLB. Mudah-mudahan tahun depan SLB bisa kita akomodir lain. Bisa kita akomodir lagi. Baik, selanjutnya yang mau bertanya silakan. Halo, Assalamualaikum Pak Anang dari SMK Muara Kelingi. Muara Kelingi silakan. Nah, ini mau tanya Pak Anang. Tadi kan Pak Anang menjelaskan masalah jam mengajar dari 2018 sampai 2021 itu minimal 12 jam. Berturut-turut. Bagaimana untuk berturut-turut ya? Iya. Kalau tidak berturut-turut, dia 2019 sudah nyampe 12 jam, apa bisa diajukan apa tidak Pak Anang? Ya. Benar tidak bisa kan dia harus berturut-turut. Ada Bu Erika tolong bantu koreksi, harus 12 jam itu terus-menerus ya. Oh ya. Di rapat kemarin Bapak dengan Kabiru juga, dengan DTKAD, dengan yang lain juga, bahwa 12 jam itu diharapkan berturut-turut. Wajib. Oh ya. Minimal 12 jam. Misalnya tahun ini kemarin 12 jam, sekarang 14 jam lebih baik. Pokoknya jangan kurang dari 12 jam. Kalau dia 1 semester, kalau operator 3 tahun itu kurang dari 12 jam, gugur berarti ya? Gugur. Nah, ya. Tegas itu. Terima kasih Pak. Untuk operator bagaimana Pak Anang? Kalau operator kan tidak ada ketentuan dia mengajar dan lain-lain. Kalau operator Pak Anang? Iya, operator boleh, kecuali untuk operator. Baca dulu nanti baru. Ya, operator utama. Operator kan los. Apa Pak Anang? Operator utama yang ada di aplikasi Dapodik. Nanti dibaca lagi yang saya blog di website itu. Buka aja bidang PTK itu kan ada pengecualian khusus operator utama Dapodik. Artinya operator yang terdaftar di aplikasi Dapodik hanya 1 untuk setiap sekolah. Ya. Bukan operator ya. Kalau ada 10 bukan 10 operator itu yang boleh, tapi hanya 1. Siapa yang terdaftar di Dapodik? Iya. Ya. Saya sendiri ya. Terima kasih Pak Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Anang. Assalamualaikum Pak Anang. Dari Sungai Lilin ya. Ya, Sungai Lilin Pak. Ini Pak, saya mau tanya yang masalah penginputan yang nominatif Pak. Iya, nominatif gimana? Jadi gini Pak, yang saya tanyakan itu kan kemarin kita kan sudah mengirimkan data itu yang digabung Pak ya. Iya. Yang data nominatifnya yang di data yang sudah dikirim. Nah sekarang itu kan dipisah Pak ya. Bisa. Nah, artinya kan data, andai kan data kita kan sudah valid, sebagian data yang Pak Anang minta yang terbaru sekarang, berarti kami tinggal copy paste aja, Pak. Ya, kira-kira. Nggak apa-apa. Tinggal copy paste dan menambahkan atau membuang yang tidak sesuai syarat, menambahkan yang sesuai syarat. Misalnya, guru yang tadi dijelaskan Bu Erika, ada 12 jam berturut-turut. Oke. Ya, jadi berarti kan ada yang dibuang Pak ya, ada yang di delete ya, karena mungkin ada yang terputus jamnya. Kemudian ada yang usia tadinya nggak dimasukkan, 57 nggak dimasukkan, ternyata kita bisa masukkan untuk guru, untuk TU kan batas. Oh, berarti boleh nambahkan, misalnya seandainya yang tadi yang ada penambahan sudah sesuai masuk karakternya sudah bisa masuk, dimasukkan yang terbaru nggak apa-apa Pak ya? Betul. Oke. Acuannya ada kriteria terbaru kita Pak, kriteria terbaru dari hasil rapat kemarin, itulah acuan kita. Ada yang di delete dan ada yang ditambah. Seperti itu. Oh iya, oke Pak. Ya paham Pak. Oke Pak. Makasih Pak. Itu aja Pak. Ya, assalamualaikum. Harus seperti itu karena ini adalah. Silakan. Dari Pak. Pertanyaan Pak dari 99 Oku. Oku. Ukuran besar. Pak. Ya, 9 Oku lanjut Pak. Ya. Ini Pak, pertanyaan dari kami dari Sekolah Negeri 9 Oku. Kami ada satu orang PTK yang dulunya induknya di SD, tapi di tahun 2019 pindah induknya di SMA Negeri 9 Oku. Nah, sekarang di posisi tahun 2021, apakah yang bersangkutan bisa mengikuti usulan tersebut atau tidak, Pak? Kriterianya sudah memenuhi, Pak. Jam dan berbagai halnya sudah cukup. Bagaimana, Pak? Terima kasih pertanyaannya. Saya izin mute dulu semuanya karena tadi berisik ya. Ketika dari sekolah negeri yang satu ke sekolah negeri yang lain nyambung, maka boleh. Artinya dari sekolah negeri itu tidak terputus. Kan SK-nya bertugas di Satmikal SMAN atau SMKN. Dan yang kedua, jam mengajarnya juga tidak terputus 12 jam secara terus-menerus. Maaf Bapak Ibu kalau ini Zoom kita terputus, kita lanjut di grup Telegram ya diskusinya. Yang penting kita tahu apa yang harus diisi. Yang pertama oleh operator adalah daftar nominatif, guru dan TU dipisah. Update dengan kriterianya itu ada yang terbaru. Kalau yang sesuai dengan kriteria terbaru tapi belum ditambahkan, tolong dimasukkan, jangan ditinggal.
Kalau ada yang sudah dimasukkan sebelumnya tapi tidak sesuai kriteria yang baru, misalnya 12 jamnya tidak terus-menerus, tolong di-delete. Karena kalau nanti kita masih data tidak valid, kita akan saling salah menyalahkan. Jadi Pak Kadis nyalahkan Pak Kabid nyalahkan saya nyalahkan Bapak Ibu, dan seterusnya. Kepala sekolah juga ikut terlibat di sini, SPPJM. Jadi mudah-mudahan data kita bisa valid. Bu Erika, ada yang mau ditambahkan? Pertegas lagi Pak, 12 jam itu 3 tahun berturut-turut. Jika di SD, maka nggak bisa. Oh iya, 12 jam itu di jenjang Satmikal SMA negeri atau SMK negeri. Boleh pindah ya, yuk? Ya, yang dia di negeri. Kalau di SD dia nggak ada 12 jam kan? Ya, SD, SMP tidak dihitung, swasta tidak dihitung, seperti itu. Ya. Mohon maaf, karena itu adalah ketentuan dari hasil rapat. Jadi mudah-mudahan memang bisa memuaskan semua. Gini Pak Anang, lanjut. Pak Anang, yang kami tadi bertanya, maksudnya gini, dulunya di sebelum tahun 2019 yang bersangkutan itu induknya di SD. Kemudian di 2019 sampai dengan 2021 sekarang baru pindah induk di SMA Negeri 9 Oku. Apakah yang itu terhitung 3 tahun? Tidak dihitung. Atau bagaimana, Pak? Tidak dihitung. Yang dihitung adalah di SMA negeri atau di SMK negeri, masa kerja maksimal 2 Juli dan jam mengajar 12 jam berturut-turut di SMA negeri maupun SMK negeri, tidak terputus 3 tahun. Oh iya Pak. Jadi jelas itu ya. Terima kasih Pak. Jelas Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Yang lain mungkin? Silahkan yang bertanya lagi. Nanti kalau ada yang bertanya lagi bisa melalui grup. Ingat Bapak Ibu ya, batas waktunya 17 Mei ya. Mei. Tidak ada perpanjangan waktu ya Pak Anang ya? Mudah-mudahan tidak ada perpanjangan waktu. Karena kalau perpanjangan waktu terus-menerus kami tidak bisa melaporkan ke pimpinan. Jadi jangan ya, izin bertanya Pak Anang. Silakan lanjut. SMA Purwodadi Pak Anang. Ya Purwodadi, silakan. Gini Pak Anang, kalau bisa aturan-aturan yang Pak Anang jelaskan tadi itu di-share lagi biar kami bisa memahami. Terus kami juga bisa sambil baca-baca ulang lagi karena tadi yang buka Pak Anang kan hanya sekali lewat. Jadi biar nanti kita sambil sudah. Oh iya ya, oke. Saya baru udah, itu aja Pak Anang. Saya baru kirim lagi di grup Telegram kita, coba saya kirim lagi untuk surat edaran perubahan kriteria. Nah, coba sambil buka Telegramnya, itu sudah saya kirim. Ini lagi upload 50% surat edaran perubahan kriteria. Jadi di situ nanti ada juga, tolong dipelajarin dan dipedomani. Oke ya. Terima kasih Pak Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk yang 12 jam berturut-turut dibutuhkan info GTK semua atau bagaimana? Oke, ini ada yang bertanya di chat, Blimbing. Itu selain dari info GTK dibuktikan juga dengan surat tugas dari kepala sekolah. Dari SK mengajar, Pak. SK mengajar 3 tahun itu yuk, mau diupload semua? Iya. Wih, banyak berarti. Info GTK-nya cukup terakhir ini aja, tahun ini aja, kalau mengajarnya 3 tahun berturut-turut. Karena kita mau lihat 12 jam berturut-turutnya itu, Pak. Cukup 3 tahun berturut-turut aja ya Bapak Ibu yang diupload. Jangan jika 10 tahun, jangan 10 tahunnya. 3 tahun aja. Mulai dari start 2018 yang diupload berturut-turut dijadikan satu PDF. Kita harus ubah kapasitasnya yuk. Mungkin kalau enggak 10 mega maksimalnya nanti ya. Tadi kan saya batasi 10 mega kemarin. 10 mega ya. Mau nanya, kalau TU masih harus upload 3 tahun juga? Soalnya 3 yang TU kan enggak 12 jam. Ya. TU enggak diminta surat tugas 3 tahun. TU tuh yang diminta hanya info GTK-nya. Seperti yang saya contohkan di Google Form tadi, untuk TU itu tidak ada seperti itu. Terima kasih. Masih. Maksudnya di sini kami minta bahwa emang benar sebagai TU di sana 3 tahunnya. Oh, tetap jadikan satu PDF aja. Surat tugas TU-nya. Ini coba saya back ya. Yang TU. Iya. Setahu saya kalau TU 3 tahun aja, 3 tahun berturut-turut. Kalau guru itu kan
surat tugasnya yang ada jamnya 12 jamnya berturut-turut 3 tahun. Kalau TU dia sebagai TU di sana 3 tahun berturut-turut aja yang diupload. Ini biarpun dia 10 tahun 3 tahun yang diupload. Ini yang ada untuk TU hanya diminta upload info GTK. Upload surat tugas 3 tahunnya tidak ada di inputan itu. Kecuali untuk operator. Operatornya tidak wajib di sini. Untuk pegawai yang ditugaskan sebagai operator, uploadlah SK atau surat tugas sebagai. Nah itu surat dia di sana Pak. Di sini? Yang di sini. Iya. Itu kan SK surat tugas pembagian. Oh gitu. Ini berarti SK TU-nya 3 tahun terakhir ya? Iya. Diminta Pak tadi Pak. Kan lagi mungkin ya kata-katanya di sini biar ambigu ya. Berarti untuk TU juga wajib 3 tahun ya? Maaf ya Pak Bu Kabid, saya lagi Zoom, bisa saya telepon 5 menit lagi Bu? Oh iya. Oh di Martapura Bu Kabid. Di Martapura juga kebetulan. Baik Bapak Ibu, maaf tadi Bu Mondi, Bu Kabid nelpon. Silahkan, ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya Pak Anang. Boleh. Dari SMA Negeri 12 Tali. Ya, lanjut. Ini bertanya yang masalah tas Pak Anang. Untuk teknik tenaga administrasi sekolah Pak Anang. Iya. Nah, kalau untuk teknik tenaga administrasi sekolahnya, apakah boleh untuk SK terakhirnya itu, SK 3 tahun terakhirnya itu, yang SK pengangkatannya saja, atau SK yang pembagian tugas, harus SK pembagian tugasnya Pak Anang? SK pengangkatan aja ya. Kalau nggak salah ya ketiga tahun terakhir bahwa dia tidak terputus sebagai TU. Karena kan kalau TU itu yang dilihat. Karena kan ada yang berpindah-pindah Pak. Ada yang pegawai administrasi keuangan, tahun depannya administrasi itu. Nah, pokoknya SK pengangkatan sebagai tasnya aja Pak, 3 tahun berturut-turut. Iya, jangan sampai. Baik, berarti baik. Jadi untuk SK pembagian tugasnya ada usaha Pak Anang ya? SK sebagai tas ya, TU ya? Iya Pak Anang. Ke SMP dulu Pak. Ini sudah saya perbaiki dan saya sudah ubah kapasitasnya ini maksimal sementara 10 mega. Mudah-mudahan bisa dikompres. Kalaupun masih kurang, mau kita open 100 mega terlalu besar nanti. Baik, ada yang bertanya lagi? Silahkan. Ya. Sambil dibaca kriteria yang ada di situ, sambil dicoba buka linknya. Untuk di portal sudah kami sampaikan linknya. Untuk TU apa-apa yang harus diisi secara individu. Untuk guru juga apa-apa yang harus diisi. Hanya lagi Pak ya. Ini kan Fitri baru buka link yang untuk diisi oleh operator Pak ya. Nah di situ di bagian atas dan bawah itu ada untuk guru honorer dan ada untuk tas. Yeah. Nah begitu diklik isinya sama ya Pak ya? Beda, TU beda yang diisi. Oh, diganti ininya aja Pak ya. Di situ kan ada tulisan PTK honorer Pak ya. Di judul di SPTJM-nya. Oh, di judul SPTJM-nya. Ya, atau kami ganti secara manual gitu Pak untuk judulnya. Iya benar Bu, memang ganti aja manual. Lupa. Ya, sama yang di daftarnya ganti juga manual ya Bu Erika. Kalau di daftar normatif udah. Oh, udah. Oh, jadi beda, kita guru sama tas beda. Kalau SPTJM-nya disesuaikan aja. Oke, siap Bu. Jadi masing-masing beda jalur ya Bu ya. Ini untuk guru honorer dan ini untuk tas. Iya. Ya, makasih ya Bu ya, Pak. Berarti SPTJM-nya masing-masing untuk guru dan untuk TU dan tidak usah bermaterai dah. Biarlah tanda tangan. Ya, dihapus saja materainya ya Bu.
Ya, dihapus saja. Nanti diperbaikin ya, yuk Erika, sambil diupload ulang. Oke. Sesuaikan mana yang guru, mana yang TU. Jadi PTJM-nya masing-masing. Baik. Izin bertanya lagi, Pak Anang. Yap, lanjut. Untuk scan info GTK-nya harus ditandatangani oleh kepala sekolahnya juga untuk yang tas, atau langsung saja dijadikan PDF dan diupload, Pak Anang? Info GTK ditangani oleh kepala sekolah atau yang mewakili saja. Kita tidak usah mempersulit. Oh, baik. Kalau kepala sekolahnya lagi dinas luar, lagi lebaran, lagi apa, nggak balik-balik, ya wakil. Pokoknya pejabat yang berwenang di sekolah, Pak. Oke. Ditangani oleh guru yang bersangkutan. Baik. Terima kasih, Pak Anang. Sama-sama. Pak, tolong ditambah pendidikan D3. Oh ya, untuk TU itu ketinggalan tadi, saya coba edit sambil nunggu pertanyaan ya. Untuk pegawai honorer pendidikannya ditambahi D3 dan D2, D1 sekalian dah. Bahkan sampai SD ini, karena ada kemarin, Pak, saya tamatan SD, bisa enggak ya? Kalau operator ya bisa gitu. Operator tamatan SD boleh ya. Silahkan, ada yang mau bertanya lagi? D3, D2, D1. Oke, saya pindah sini. D3. Pak Ana minta link perbaikan. Linknya ada di portal. Oh iya, sambil dibaca yuk yang ada di chat itu. Link perbaikannya ada di portal dan ada di surat edaran yang sudah kami sampaikan di grup Telegram. Bapak Ibu silakan lihat di sana, nanti ada di portal PTK, webnya itu ptksumsel.wordpress.com. Nanti di sana ada infonya, ada linknya. Silakan diklik, dibaca. Websitenya kalau mau singkat s.id/bidang PTK atau gg.gg/bidang PTK kecil semua digabung. Itu juga bisa dari situ. Dah, ini sudah ditambahkan nah kualifikasi akademik untuk TU macam-macam. Ada pertanyaan, Pak. Untuk tas yang dibayar oleh Dignas boleh diusulkan tidak? Boleh. Boleh ya, Pak ya? Boleh. Jadi 600 orang itu insya Allah nambah. Boleh. 500-600. Nambah 600 orang dari 7.000 ya? Iya, makanya perkiraan Pak Sekdin di 8.000 kemarin angkanya. Tahu nih duitnya cukup apa enggak yuk. Lanjut dah. Coba baca lagi chatnya. Pak bertanya, berarti tidak ada batasan pendidikan minimum ya Pak untuk TU? Sesuai dengan Permendiknas 24/2008. Coba kita buka deh Permendiknasnya sebentar. Permendik saya ini ya. Saya share screen lagi. Cari Permendiknas itu kan kita tinggal browsing aja di Google. Permendiknas 24 tentang tenaga kependidikan. Banyak nih di mana-mana sama aja sini. Misalnya di Kemdikbud. Kita sama-sama lihat pendidikan itu apa. Ini kami tidak menjabarkan di dalam surat edaran maupun pergub karena terlalu panjang ya. Nah, di sini aja acuannya. Tapi kalau Bapak Ibu ada acuan terbaru, cuma 2 lembar, silahkan sampaikan ke kami kalau ada peraturan yang lebih baru dari 24/2008 ini. Kami nyari-nyari belum ketemu. Jadi inilah masih sebagai acuannya. Misalnya nih, kepala tas. Kalau jabatannya kepala tas ya minimal harus S1. Lulusan SMK atau sederajat. Kemudian itu Pak, itu untuk yang SMA aja Pak. Nah, yang ini Pak. Oh, ini ya. Itu ya benar S1 minimal. Ya. Kemudian ini apa nih? Dengan pengalaman, udahlah kita ambil S1-nya aja. Pelaksana boleh lulusan SMA. Ya artinya TU biasa ya. Kemudian administrasi keuangan, apa ya kayak bendahara gitu ya. Membantu bendahara atau apalah ya SMA. Bahkan ada yang sampai tamat SD. Tidak ada. Ada nih tamat SD bisa yuk. Tidak, itu maksudnya pelaksana untuk SD, SMP. Dia berpendidikan minimal SMK juga. Jadi di kita nih kayaknya tamatan SD. Paling rendah kayaknya di SMA ya. Iya. Ya udah yang SD SMP kita delete aja ya, bahwa enggak boleh di SD SMP kan? Benar enggak?
Coba bawah-bawahnya lagi, Pak. Bawah-bawahnya lagi. Nah, itu ada. Penjaga sekolah tuh, Pak. Oh, penjaga Atas, sekolah. Nah, SM. penjaga sekolah. Dia SMP, Pak. Petugas layanan. Kecuali penjaga sekolah SMP. Oh, iya. Kaget yang ndak tamatan SMA, rame-rame jadi penjaga sekolah. Banyak penjaga sekolah. Oke, udah. Ada SK-nya. Silahkan dicermati. Bu Erika. Lanjut, Ya, lanjut. Pak. Bu Erika, saya mau tanya, kebenaran kemarin kan kami pengusulan yang dari tas itu kan ada yang penjaga sekolah itu dari SMP dan satu dari SD. Nah, gimana yang SD itu, Pak? Kira-kira Bu SD Erika. nanti kita kan upload ulang tuh, Pak. Ya, upload ulang datanya. Yang SMP yang bisa. Oh, yang SD tapi tidak bisa berarti, walaupun dia tenaga kebersihan kayak gitu sebenarnya. Ini petugas layanan khususnya maksudnya apa, yuk? Nah, termasuk itu tadi ada penjaga sekolah, tukang kebun, tukang kebersihan, pengemudi, pesuruh. Wih, tamat SD enggak bisa nian berarti ya? Kasihan ya. Iya. Berarti pas SMP. Kemarin saya mengajukan SD juga ada. Aduh, iya Pak, kita takut nabrak aturan di atasnya nanti kena audit Pak, gimana ya? Bapak sambil cari deh peraturan terbaru dari 24/2008 yang membolehkan SD. Kami belum ketemu. Oke lah, nanti. Maaf Pak, karena kita file ini bisa kami ambil Pak ya di web. Di web ada, di grup ada, Bapak googling aja sebentar Permendiknas 24/2018. Permendiknas 24/2000. Saya ketik nih. Nah, 2000. Iya, Pak. Ya. Nah, itu nah. Itu ya, nanti kan bisa jadi acuan saya untuk menyampaikan dengan yang bersangkutan itu, Pak. Jadi kepada yang bersangkutan bahwa ini sudah dibahas di rapat bersama Biro Hukum dan tim lainnya, bahwa kita harus mengacu ke sini. Di dalam Pergub pun kita cantumkan mengingatnya tuh ini. Imbangnya. Imbangnya tuh Permendiknas. Ya, oke. Terima kasih Pak Anang. Yap, sama-sama. Baik, Bapak Ibu sambil bertanya lagi kalau ada yang mau. Ada pertanyaan nih Pak. Kalau saya selaku guru merangkap operator sekolah, apakah info PTK juga? Karena jam mengajar saya kurang 12 jam. Kalau dia guru berarti inputlah di jalur guru. Nah, kalau dia jam mengajarnya kurang dari 12 kan kita sudah ada opsi-opsi tadi boleh. Boleh dia dikurang dari 12 jam. Ini ya. Sini, coba kita back lagi. Ini adalah inputan untuk guru. Back lagi. Nah, di sini. Pengangkatan jam mengajar tadi ya. Jam mengajar. Nah, ini. Klik yang ini. Nah, ini boleh nih. Karena di dalam kriteria juga kita sudah sampaikan, kecuali untuk operator boleh tidak sampai 12 jam. Guru yang ditugaskan sebagai operator. Terhitung. Benar. Ya. Tidak memiliki JJM 12 jam. Dan ini pun kita bisa bilang tidak harus 3 tahun ya operator kalau nggak salah ya. Iya. Pria itu ya. Operator 3 tahun kan? Khusus operator aja. Khusus untuk operator. Nah ini. Iya. Tidak memiliki 12 jam di sekolah. Terus tidak memiliki 12 jam setiap semester terus menerus. Nah. Ya, ini sudah mewakili sebenarnya karena masa kerja juga kita tidak wajibkan di sini. Masa kerja di atasnya tadi sudah. Pak Anang. Mau tanya lagi Pak Anang? Boleh. Halo, kelingi Pak Anang. Apa? Dari tahun 2017 apa bisa diajukan Pak Anang? 2019 apakah bisa diajukan Pak Anang? Putus-putus dia dari 2017 gimana? Jam mengajar saya kurang dari 12 jam. Terhitung 19. Saya operator. Jam mengajar saya. Ya, kurang dari 12. Apakah bisa diajukan? Bapak baca lagi ketentuannya tadi, kriterianya tadi, kan udah dibilangin. Kalau operator dia diloskan. Nah, ini ya kriterianya, kita buka portal s.id bidang PTK. Di sini ada, sudah saya copy pastekan. Untuk guru tidak tetap, nih nah di bagian terakhir ini jalan tol untuk operator.
Khusus untuk guru yang mendapat tugas sebagai operator utama sekolah yang terdata di aplikasi Dapodik, dapat langsung mengusulkan tanpa memperhitungkan masa kerja, jumlah jam, usia, dan kualifikasi akademik. Nah, operator itu baru sehari masuk, usulkanlah. Nah, JJM-nya cuma sejam, usulkanlah. Asal masuk Dapodik. Usianya 15-20 tahun, usulkanlah. Dan tamatan manapun, usulkanlah. Khusus operator. Terima kasih, Pak. Di aplikasi Dapodik. Ya, syaratnya harus ada di aplikasi Dapodik. Oke. Demikian, pegawai yang bertugas operator, kita kasih jalan tol. Karena tugas operatornya sangat berat. Mudah-mudahan ini diakomodir Kementerian Dalam Negeri. Ya, siap, Anang. Sip. Ada lagi? Tanya lagi, Pak Anang. Halo. Yang mau ditanya? Zani. Bu Fitri mau tanya, silakan Pak Zani. Pak, mau Yang tanya lain ini nggak ada sambil pertanyaan ya? pengerjaan. Yang Sambil yang pengerjaan, Pak Ibu ya. Sambil pengerjaan, Bu ya. Mau tanya jenis-jenis jabatan tas itu mau lihatnya di mana ya, Bu ya? Oke, jenis jabatan tas ya. Sebentar. Saya mute semuanya. Di dalam inputan ini sudah di Permendiknas 24 tadi ada jabatan tas. Ini kan ada inputan untuk pegawai. Nah, untuk pegawai ini kita klik inputannya. Kita coba, ini harusnya bisa ngedit ya. Di sini jabatan tas itu saya sudah taruh di bagian inputan pegawai honorer. Nah, jabatannya tuh tadi seperti ini. Ini sesuai dengan Permendiknas 24 tahun 2008. Jika jabatan Bapak Ibu tidak sama dengan ini, cari yang mendekati saja. Nah, itu ya Bu Fitri jawabannya. Ada di mana ini? Ada di Permendiknas 24 2000. Kita bukakan aja lah sebentar lagi ya. Nah, ini Permendiknasnya. Nggak susah kok nyarinya di Google. Nah, ini dia. Jabatan-jabatan itu ya. Saya ngambilnya dari sini sampai petugas layanan khusus. Oke, itu jawabannya Bu Fitri. Saya coba unmute lagi yang lainnya biar bisa bertanya. Silahkan Pak, Bapak Ibu bisa langsung. Ya, izin bertanya Pak Anang. Yang tadi Pak Anang. Pak Anzani. Ini ya. Kami ini yang ingin bertanya Pak Anang, yang mendapatkan tunjangan 18 itu, apakah SK pengangkatannya itu boleh diganti dengan SK provinsi atau yang, karena kan yang 18 itu ada SK provinsinya khusus Pak Anang. Tapi nah, itu boleh diganti. Kan punya enggak di SK kepala sekolah? Ada. Karena di peraturan rancangannya itu adalah SK kepala sekolah, saya coba jawab dulu. Karena di Pergub yang kita rancang itu adalah SK kepala sekolah, maka untuk sementara SK kepala sekolah dulu. Tapi kalau memang nanti perlu selain SK kepala sekolah yang lebih tinggi, kita bisa usulkan ke Kementerian Dalam Negeri, kita ubah kata-katanya menjadi minimal SK kepala sekolah, sehingga SK Kadis maupun SK dari provinsi, entah itu Sekda, gubernur pun harusnya bisa. Nah, sementara ini tolong SK kepala sekolah saja dulu kalau ada. Ya, kalau tidak ada, kita menunggu perubahan dari ini di Kemendagri. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya lagi, saya sudah buka mic-nya. Halo. Ya, lanjut Pak. 5 Muratara ya Pak. Halo. Ya, dari Muratara Pak Anang. Ya, silakan Ya, Pak. terima kasih Pak. Siap. Saya mau mengulangi lagi yang SK mengajar 3 tahun berturut-turut tadi Pak Anang. Iya. Itu berarti kan ada 6 semester. Iya. Nah, 6 semester itu kalau di kami ini setiap semester itu lembarnya sekitar 10 lembar Pak Anang. Jadi apakah harus di-scan semua 6 semester itu atau cukup lembar depan dengan lembar pembagian tugas yang rincian jamnya itu? Iya Pak. Benar. Iya Pak. Yang kedua itu Pak. Karena jadi lembar belakang, pertama aja sama lembar yang ada pembagian jamnya rincian aja. jamnya. Nah ini ya. Bapak lihat di share screen ini ya Pak ya. Sudah saya jelaskan di share screen ini. SK atau surat tugas setiap semester yang cukup halaman depan dan halaman yang ada nama guru honorer yang bersangkutan.
Oke. Ya tadi karena saya agak terlambat masuk tadi Pak Anang. Nggak apa-apa. Jadi setiap semester tuh cukup 2 lembar aja. Oke. Jadi cukup jelas. Ya. Oke, terima kasih Pak Anang. Ya, sama-sama Pak. Ya. Silakan yang lainnya. Ini ada pertanyaan Pak dari Kiki Barat. Apabila ada guru yang pada semester 1 pada tahun 2019 kurang dari 12 jam, tetapi di tahun 2018 semester 1 dan 2 12 jam sampai dengan saat ini, boleh diusulkan nggak? Nggak boleh ya? Itu kan boleh, dia hitungan kita kan tahun ajaran baru di 2018-19 kan? Tahun ajaran baru yang dimulai di bulan Juli. 2019 dia nggak dapat. Oh, 2019 nggak dapat ya, gugur dong. Kalau dia ada satu aja nggak 12 jam, tidak berturut-turut, tidak terus-menerus, tolong dihapus, di-delete. Karena yang kriteria yang kita kunci adalah terus-menerus. Di-delete itu dipisahkan aja dulu di kelompok sheet lain di file Bapak, dipisahkan filenya. Siapa tahu nanti di Kementerian Dalam Negeri kami bisa ada kebijakan lagi, usulan-usulan yang di rapat ini kami rangkum. Mudah-mudahan kalaupun ada perubahan kriteria satu kali lagi setelah kami ke Jakarta, itu adalah perubahan final dan berdampak positif, mudah-mudahan. Sementara ya nggak bisa yuk. Silahkan, mungkin ada lagi. Ini pertanyaan yang di chat udah ada yang itu ya, sudah ada jawabannya semua Pak. Sudah ada jawabannya. Petugas kebersihan tamatan SD bisa Pak. Nah, belum baca Pergub, Permendiknas SMP. Baca Permendiknas 24 tahun 2008. Bapak Ibu tolong biasakan membaca sebelum bertanya. Oke. Yang lain mungkin. SK 3 tahun terakhir berturut 2018 sampai dengan 2020 apa 2019 sampai dengan 2021? Silakan dijawab yuk. SK yang diupload itu 2018 sampai dengan sekarang 2020. Tahun di ini enggak? Ya. Semester Januari ini enggak usah. Batas terakhir sampai 2020 kemarin ya, semester. Enggak sampai semester genapnya yuk, 2021. Oh iya, sampai sekarang. Iya kan? Kan sudah ada pembagian SK di tahun ajaran baru kan bisa diupload kan? Ya. Pokoknya dia 6 semester Pak ya? Ya, ngepaskan 3 tahun kan? 6 semester kan? 6 semester. Pokoknya yang diupload 6 semester jika jika di sekolahnya itu pembagian tugasnya per semester. Kalau di sekolahnya per tahun, uploadlah 3 tahun terakhir. Ya, tergantung sekolah masing-masing. Kalau dia cuma 3 tahun ya berarti cuma 6 lembar ya, 3 kali 2 ya. Ya. Kalau dia 6 semester 12 lembar, lumayan lah. Pak, untuk operator, SK operator apa SK atas yang diupload? Jika operatornya PNS, kok PNS minta insentif? Insentif ini diberikan untuk R selain P3K. P3K pun tidak boleh mengajukan. Pak Anang. Mau tanya Pak Anang, yang ada satu lagi pengusulan ini, tadi kan Pak Anang mengusulkan tanggal 16 Juli untuk yang 2018 itu Pak ya? 2 Juli Pak, 2 Juli 2018. Iya 2 Juli 2018. Nah, yang jadi pertanyaan saya gini Bu, saya itu ada satu guru, tapi basicnya bukannya basic di guru, tapi dia tuh esos gitu Bu. Apa bisa diajukan itu Bu? Harus linear ya, tidak masalah kan? Harus linear berarti Pak ya? Tidak harus linear. Kita nggak ngelihat linearitasnya Pak, asal dia S1 boleh diajukan. Oh, berarti boleh diajukan itu Bu ya? Boleh Bapak, asal dia 12 jam, emang ngajarnya 12 jam, induk di sana boleh, dan masuk dapodik. Ya, nah kemudian yang tadi tanya lagi yang tadi masalah operator Bu. Kebenaran saya itu posisi di operator dan di tata usaha juga. Nah, jadi yang diambil utama yang mana kira-kira Bu? Apa masukan SK operator itu? Yang memenuhi syaratnya aja Pak. Kalau memang memenuhi syaratnya
Di SK tata usaha atau TU-nya, di situ SKTU-nya. Tapi kalau tidak memenuhi syarat karena kurang dari 3 tahun dan lain sebagainya, berarti kita pakai jalur operator asal ada di Dapodik. Seperti itu. Oh iya, soalnya saya jadi operator juga Pak dari awal waktu itu, dari awal pertama sekolah, dari tahun 2011, kemudian juga dari TU saya tahun 2003 Pak. Oh iya, ya Allah, lamunian Pak. Siap. Cuma, ya berarti yang pilih salah satu Pak ya? Pilih aja salah satu. Yang mau pilih Terima kasih Pak ya. Iya Pak. Ini ada pertanyaan Pak, izin bertanya Pak, ada penjaga sekolah kami dari 2009 sudah ada, tapi tidak masuk Dapodik, padahal diusulkan. Tidak pernah masuk Dapodik. Nah, ngapa loh tidak diusulkan ya? Dari 12 organ hilir. Kalau tidak ada di Dapodik, artinya syarat info GTK tidak terpenuhi. Mohon maaf, tidak bisa diajukan. Jadi kemarin juga di pendataan yang sebelumnya kan kita sudah ada waktu 2 mingguan tuh untuk memproses Dapodik. Mudah-mudahan tertinggal. Sudah semua. Halo Pak, dari 12 organizer tadi Pak. Iya, silakan. Untuk penjaga tidak diusulkan, sekarang tidak diterima-terima Pak. Oh ya Allah. Gimana tuh solusinya yuk? Ajukan dulu. Kenapa enggak? Sudah Pak, sudah 2 kali. Apa Pak? Sudah 2 kali kami ajukan. Apa? Apa alasan yang nggak diterima? Halo. Sejauh ini diterima semua loh Pak. Yang tamatan SD pun diterima. Asal dia penjaga sekolah. Jadi begini solusinya, kalau nanti pengusulan Bapak Ibu umpama terhambat oleh Pak Wantoro sekian kali tidak bisa mengajukan, Bapak Ibu bisa CC atau lampirkan ke bidang PTK, ke saya atau ke Bu Erika. Nah, kami juga akan memberikan memo atau catatan, tolong Mas Wantoro diproses dan sama-sama pantau. Gitu Pak Yongki. Jadi kalau tidak ada di Dapodik, intinya tidak bisa diajukan karena info GTK-nya tidak bisa kita pertanggungjawabkan untuk audit PTK dan lain-lain. Syarat di Pergubnya mengharuskan info GTK itu dibunyikan. Ada pertanyaan yang lain? Ada. Di info GTK-nya tertulis valid, tapi jumlah jam mengajar lebih dari 12 jam dan masa mengajar 3 tahun. Apakah boleh diusulkan? Info itu kalau ya, menjawab Pak. Kalau kita bukan guru serti, itu tidak akan valid. Jadi biarkan saja. Yang penting itu tertera di info GTK-nya 12 jam dan masa kerja lebih dari 2 Juli 2018. Gitu aja Bapak Samiun dari SMA Negeri 1 Muara Telang. Kalau izin bertanya Ibu. Iya. Iya Bu. Ya. Gini Ibu, tadi Santi agak terlambat masuknya tadi pas WA sama Ibu. Santi masih galau itu, bingung. Kita kan ditunggunya per 17 Mei. 17 Mei itu operator ngirim file Excel-nya atau PTK sudah juga mengerjakan input mandirinya. Dua-duanya. Gimana? Semuanya ya Pak ya? Iya. Pokoknya semuanya. Iya. 17 Mei kami tutup semua linknya Bu. Baik itu operator, baik itu PTK, tas, dan lain sebagainya. Oke, siap. Oke, siap Bu. Terima kasih. Oh ya Bu, satu lagi kalau boleh nanya. Boleh ya? Kebetulan Santi sebagai operator dari tahun 2014. Dari tahun 2014, jadi Santi ada SK operator itu 2014 dan sampai sekarang itu tidak ada SK-nya lagi, cuma 1 kali terima SK, itu boleh diupload? Boleh. Oke, siap. Berlaku. Asal terdata. Iya. Insya Allah terdata Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan dari Sungai Lilin ya. Izin bertanya Pak, ini dari SMA 1 Sungai Are.
terkait apa info GTK itu kan untuk guru BK itu nggak muncul ininya, itu bagaimana di apa jumlah jamnya? Tampilkan rombelnya yang di ujungnya ya Bu ya, geser ke ujung baru di print. Tampilkan apa jumlah siswanya. Oke. Terima kasih Bu. Di Sungai Are tetap dipilih bahwa sudah 12 jam karena 12 jamnya itu ekivalen dengan beban sebagai guru BK. Di inputan dari PTK mandirinya, inputan guru honornya tetap memilih lebih dari 12 jam karena memenuhi syarat kan. Oke, terima kasih Bu Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak Erika. Ya lanjut. Ya, Pak. Mbak Erika, saya dari SMA Negeri 3 Muara Enim. Izin bertanya. Ya. Ada satu orang petugas kebersihan yang tamat SMP. Ya. Tapi di Dapodik sebagai tenaga administrasi, jadi info GTK-nya sebagai tas, bukan petugas kebersihan. Apakah masih bisa diusulkan walau dia tamat SMP? Di Dapodiknya diubah dulu ya petugas layanan khusus kan jadinya kan? Ya. Oh, jadi hubungi Pak Manpuma ya Pak? Seharusnya lah dirubah Bu. Supaya tidak. Ya kemarin kenapa tidak dirubah sih? Gini aja. Jadi gini kita sedikit perlonggar aja kebijakannya. Saya mute dulu. Ketika kasus seperti ini, apa yang tidak sesuai dengan info GTK, tapi secara realnya bahwa dia bertugas sebagai petugas kebersihan dan boleh ijazah SMP, dan ini kita pastikan mudah-mudahan info GTK-nya bisa berubah dalam waktu 1 bulan ini, gitu ya. Tolong tetap diproses info GTK-nya supaya dia berubah menjadi petugas kebersihan bukan TU, atau karena kondisi real di lapangannya dia adalah petugas kebersihannya, maka silahkan diajukan saja. Karena ini kan akan dikunci ini data ini untuk seterusnya. Jadi tahun depan tidak ada penambahan data. Jadi sistemnya ini seperti kita bayar gaji 1,8 sekali pendataan untuk seterusnya. Tinggal kita mengurangi yang sudah pensiun atau kondisi-kondisi lainnya. Untuk penambahan hampir tidak dimungkinkan karena sudah dikunci di masa kerja terakhir ada 2 Juli 2018 dan agak-agak susah sebenarnya kalau untuk menambah baru. Seperti itu mungkin Bu, silahkan tetap diperjuangkan untuk perubahan data di Dapodiknya sambil tetap diajukan. Silahkan kalau masih kurang jelas bertanya. Cukup. Izin bertanya lagi Pak? Boleh, ya. 12 paling ya. Ini nih saya sebagai operator Pak ya dari 2016. Iya. Namun SK-nya Pak, di SK pengangkatan sekolah itu kata-katanya itu staf TU. Jadi untuk yang dinominatif nanti namanya dijadikan operator atau staf TU Pak? Kalau tidak memenuhi syarat sebagai TU, maka gunakan jalur operator. Kan tadi jalur TU harus 3 tahun harus. Tapi kalau sudah memenuhi syarat TU sebagai TU saja agar sesuai dengan SK. Oh, jadi iya TU-nya juga dari 2015 kita, Pak. Sudah masuk kan? Oh ya, jadi cukup untuk TU-nya saja, Pak ya, walaupun kita terdata di Dapodik sebagai operator, Pak. Ya, karena kita buka kesempatan operator untuk khusus operator-operator yang tidak memenuhi syarat. Bisa. Tapi kalau operatornya sebagai TU dan sudah memenuhi syarat sebagai TU, pakai TU duluan aja. Mana yang memenuhi syarat? Pilihan pertamanya, opsi satunya TU dulu. Oke. Guru pun seperti itu. Terima kasih, Pak. Guru memenuhi syarat sebagai operator tapi sudah 12 jam, sudah 3 tahun, sudah S1, maka pakai jalur sebagai guru saja dulu. Nah, kalau tidak memenuhi syarat sebagai guru honorer, barulah kita pakai jalur sebagai operator utama yang di Dapodik seperti itu. Oh, iya ya. Opsi 1 ada opsi 2. Ya, makasih, Pak. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi Pak, terkait 12 jam berturut-turut ada guru kami tahun 2017 0 jam kayaknya, 2018 10 jam, 2019 12 jam, 2020 12 jam. Itu bagaimana Pak Bu? Nggak bisa ya Pak ya? Karena sudah terputus ya, terputus 12 jamnya di 2018 10 jam ini ya? Iya. Ya sudah, nggak bisa, jangan diusulkan karena dia tidak terus-menerus 3 tahun 12 jam minimal. Link input untuk operator dan untuk info GTK tolong di-share. S.id bidang PTK.
Ya, di situ ada nanti terbuka portal bidang PTK atau gg.gg bidang PTK atau klik edaran. Di edaran itu linknya s.id perbaikan insentif kalau tidak salah. Coba saya copy perbaikan insentif, saya share screen di sini. Oh. Coba buka s.id perbaikan insentif. Maka s.id garis miring bidang PTK ya. Apa sih linknya di edaran tuh? Kita lihatkan surat edarannya dulu sebentar. Saya stop sharing ini. Share screen. Silahkan Bapak Ibu bertanya sambil saya bukakan surat edaran kita. Dokumentasi insentif surat edaran perubahan kriteria. Halo, Bu. Silahkan Pak, bertanya lagi Pak Lima Muratara Pak ya. Oke Pak. Ada satu lagi Pak. Izin Pak Nang? Ya lanjut Pak, lanjut. Ya oke. Masalah SK operator tadi Bapak. Di info GTK-nya kan katanya tertulis ada apa tuh sebagai operator. Terdata sebagai sedangkan di Dapodik itu masih sebagai staf tata usaha Bapak. Itu seperti apa? Apakah di Dapodiknya nanti sudah bisa mengakomodir sebagai operator? Sudah ada Mbak Erika atau Pak Anang? Bu Erika coba tolong jelaskan dulu. Jadi halo Mbak Erika. Mbak Erika? Oke. Iya, Pak. Ya mau nanya Mbak Erika? Iya, Pak. Di Dapodik itu kan apakah saat ini sudah ada sebagai tulisan operatornya atau masih tetap sebagai staf tata usaha? Saya sebagai operator di sekolah. Kan di link yang SDM itu nanti kan ada, kami cek di link SDM Pak, di link SDM kan ada nama-nama operatornya, nanti kami lihat betul. gitu. Oh berarti di info GTK itu masih tetap sebagai tata usaha, tidak masalah Mbak Erika ya? Masalah. Oke, benar-benar. Cuma mau konfirmasi itu aja Mbak Erika. Oke, terima kasih Mbak Erika. Ya Pak. Bapak Ibu. Izin bertanya lagi Ibu. Oh iya silahkan. Sambil saya share screen ya, silahkan bertanya. Ini adalah surat. Pendataan ini apakah berkelanjutan atau tidak Pak ya? Maksudnya gimana berkelanjutan gimana? Ya. Kan tahun ini ada pendataan seperti ini, apakah tahun-tahun berikutnya akan ada lagi? Kan biasanya kalau sudah pergantian jam ini pelajaran baru kan setiap guru itu kan berbeda Pak jam mengajarnya. Pendataan kita rencana di Pergub itu per semester. Jadi nanti di setiap akhir semester sama seperti sertifikasi ya, kita mendatanya satu kali untuk pembayaran TW1, TW2. Kemudian kita data lagi satu kali untuk TW3, TW4. Kalau ada perubahan-perubahan, maka kita perbaikannya sesuai dengan daftar nominatif atau SK penetapan. SK penetapannya setahun 2 kali. Nah, disitulah kalau nanti ada yang tidak 12 jam lagi, tolong diajukan untuk dicoret. Kalau ada yang sudah kondisi-kondisi khusus, sudah berhenti dan lain sebagainya, tolong dicoret juga untuk per setiap 6 bulan. Oh, gitu. Ini satu lagi Pak, boleh nanya? Berkaitan dengan apa namanya rekening Pak. Rekening ya gimana? Nah ya Pak. Kalau rekening itu kan kadang-kadang PTK itu jarang mengisi rekeningnya Pak. Iya. Jadi kadang-kadang apa namanya mereka tuh bertanya, ini kira-kira saya dapat lagi atau tidak, seperti itu. Padahal kemarin itu sudah kami jelaskan bahwasanya paling tidak menabunglah diisi rekeningnya itu. Nah, kebetulan kami ini kan jauh, Pak. Iya. Jadi bagaimana solusinya kalau seandainya rekening kalau seandainya semester besok dia tidak dapat 12 jam. Kemudian tahun berikutnya dia dapat lagi, kan kata Bapak kan nanti diajukan seperti serti atau tamsil kan seperti itu. Nah, bagaimana ya? Berarti mereka tuh harus tetap, maksudnya mereka tuh berpikir bahwasannya mudah-mudahan
tahun depan atau tahun apa saya dapat lagi seperti itu. Bagaimana itu, Pak? Gini, rekening itu nanti bisa perubahan di tengah jalan. Kami kasus di Serti, di Tamsil juga ketika ada pergantian rekening mati kan nanti saya tinggal tanda tangan surat keterangan ke Bank Sumsel untuk perubahan nomor rekening. Yang penting untuk proses pencairan di setelah pergub ini dulu deh, rekening kalau bisa ada. Untuk masalah nanti dia nggak aktif selama setengah tahun kemudian aktif lagi, rekening yang mati ganti, silahkan ajukan rekening baru gitu ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, ini adalah bentar Pak ya. Ya, lanjut. Pak, ada yang WA saya ini. Iya, gimana? Bapak Ibu yang ikut dalam Zoom ini tolong sampaikan yang tidak ikut bahwa untuk pendataan ini untuk seluruh, biarpun datanya valid kemarin, untuk seluruhnya harus kirim ulang. Iya, betul. Enggak. Katanya di WA ini ada yang karena udah valid nggak usah lagi, enggak. Harus kirim semua. Wajib. Betul. Jadi acuan kita adalah nanti daftar nominatif yang dikirim oleh operator. Kuncinya di operator sekolah. Kalau data Bapak Ibu sudah mengirim PTK honorer, sudah mengirim yang link individu, tapi tidak terdaftar di nominatif, maka tidak kami proses. Maka operator itu harus meyakinkan bahwa seluruh PTK honorer yang memenuhi kriteria itu sudah ada semua di daftar nominatif. Kami jelaskan di awal tadi, jika memenuhi kriteria tadinya belum masuk, dimasukkan. Jika ada di kriteria sudah masuk sebelumnya dan tetap memenuhi, tetap dimasukkan, jangan ditinggalkan. Namun jika kemarin masuk tapi sekarang tidak, tolong dihapus. Jadi acuan kami daftar nominatif inilah yang terbaru. Jadi bisa kita bilang pendataan sebelumnya itu hanya untuk menegaskan kalau kita mau bayar sebelum Lebaran. Kemarin itu kan plan A-nya seperti itu, bahwa Pak Kadis, Pak Gub, semuanya kita sudah Suwarna Dwipa ingin sekali sebelum Lebaran. Ternyata kita mencari celah selain payung hukum PSG tidak bisa kita pakai. Pergub 42 2017 tidak ada kata-kata insentif honorer. Kita tidak berani membayarkan tanpa pergub. Akhirnya kita cari aman. Cari amannya pergubnya selesaikan dulu. Ada kesempatan kita untuk memperbaiki data yang lebih valid. Kriteria juga berubah berdasarkan hasil rapat. Sehingga yang kita bisa dibilang pendataan kita kemarin itu hangus, hilang. Jadi kita ini mendata ulang dengan kriteria baru. Jadi tolong operator sekolah semuanya diangkut yang memenuhi syarat. Meskipun kemarin sudah valid atau sudah sesuai. Itu ya penegasannya. Terima kasih. Yang ini ya kriterianya. Ini linknya s.id perbaikan insentif. Kita minta paling lambat 17 Mei sambil menunggu rekening PTK dan hasil kami ke Kementerian Dalam Negeri. Surat edaran ini bisa dilihat di grup info PTK Sumsel. Jadi kalau kita buka tab baru misalnya STTID perbaikan insentif, maka dia langsung ngelik ke ini tulisan tentang link-link tadi. Di bagian bawah itu adalah link untuk operator dan link untuk masing-masing PTK honorer. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silahkan. Ya Pak, tambahan di sini, ijazah yang diupload itu harus kalau bisa asli, karena kan scanan, nggak dikumpulin Pak. Kami lihat yang asli, kalau tidak ada, kalau di tempat lain, di kampung halamannya baru legalisir. Cap basah, jangan fotokopian. Oke, yang opsinya asli kalau ada, tapi kalau asli yang nggak ada boleh legalisir tapi cap basah ya. Ya. Jangan fotokopian aja. Oke, ini ada permintaan data karena wajib Pak Anang, Bu Erika minta mundur tanggal 25 Mei. Kita lihat kondisi tanggal 17 lah ya. 17 tuh linknya kita tutup, kita lapor ke pimpinan dulu karena surat edaran ini sudah diproses. Kan nggak enak kita baru mengeluarkan surat edaran, revisi lagi tanggalnya di situ sudah tertulis 17 Mei. Usahakanlah Bapak Ibu dalam waktu 1 minggu ini, mohon maaf karena di tengah-tengahnya ada Lebaran,
Mungkin Bapak Ibu PTK honorer kalau dokumennya sudah lengkap, rasa-rasanya hanya butuh waktu 1-2 hari aja untuk melengkapi dokumen. Menguploadnya pun tidak sampai berpuluh-puluh menit atau berjam-jam. Mohon yang penting sekarang sampaikan dulu kepada seluruh PTK honorer, setiap PTK honorer wajib mengupload data. Nanti acuan kita tetap adalah maksudnya daftar nominatif operator sekolah. Inputan dari Bapak Ibu guru secara individu hanya untuk mengecek daftar nominatif, mengecek info GTK dan ijazah serta surat tugas tadi untuk kami verbal ya. Jadi acuan kita tetap daftar nominatif dari operator itu kunci utamanya. Kalaupun halus terlambat, yang terlambat jangan operator sekolah yang ngirim data Excel-nya. Karena ketika terekap nanti ketinggalan. Mungkin seperti itu. Guru BK yang mutasi waduh, ini kan kita tidak di dalam syarat itu Satmikal yang diakui adalah bertugas di jenjang SMA negeri dan SMK negeri. Jadi ketika dia di SMP minimal 3 tahun, di 3 tahun yang ada SMP tidak bisa. Mau tanya Pak Anang? Ya, lanjut. Ini maaf Pak, baru gabung ini Pak, tadi overload. Iya, gimana? Untuk perubahan SK awal itu 2 Juli Pak ya? SK Juli, 2 Juli. Tadinya Januari dimundurkan 2 Juli. Ini ada guru yang SK-nya 16 Juli nih Pak. Gimana, Pak? Itu sudah menjadi usulan dan kami akan perjuangkan di Kementerian Dalam Negeri nanti. Apakah bisa dimundurkan? Bahkan saya pengennya tanggalnya dihilangkan. Saya sudah ngocek bawa ke kementerian, hanya diproses untuk yang bulan Juli, dia mau 16, mau 20, mau 25 boleh. Tapi itu nanti. Yang sekarang ini yang berdasarkan hasil rapat adalah terkunci di 2 Juli. Kita lihat dulu kondisi yang berdasarkan. Artinya 16 Juli tidak bisa. 16 Juli tidak bisa dimasukkan dalam daftar, tidak bisa diusulkan karena yang terakhirnya maksimal adalah 2 Juli. Kecuali nanti ada perubahan kriteria untuk yang terakhir kalinya lagi membolehkan mundur sedikit. Untuk sekarang tidak bisa, jangan diusulkan dulu di daftar nominatif oleh operator. Dan guru tersebut tidak perlu mengisi link PTK individunya. Itu ya Pak ya. Kesimpulannya tidak bisa Pak ya, mohon maaf. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Nanti rekaman Zoom ini juga kita upload di YouTube dan kita share di grup PTK, info PTK Sumsel, grup Telegram, supaya Bapak Ibu yang tidak sempat hadir rapat atau bingung mensosialisasikannya kepada guru-gurunya, suruh nonton ini aja. Kan nggak lama nih, sejam. Ini sudah hampir sejam setengah ya, dari setengah 11 kita mulai, sekarang jam 12 kurang 10. Rasanya semua pertanyaan juga sudah kita jawab. Terakhir sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan ini ada rancangan pergub ya. Nah, ini saya tidak apa-apa, saya sampaikan aja sekilas. Ini adalah hasil pembahasan kami di dalam rapat hari Jumat kemarin, tanggal berapa hari Jumat ya? Tanggal 7 ya, tanggal 7 Mei. Jam 1 siang sampai jam 4, hampir 2 jam lebih kami membahas ini. Intinya kita langsung ke bagian intinya saja di bawah ini. Bahwa tujuannya meningkatkan kesejahteraan dan kinerja ya, maka nanti ada penilaian kinerja. Kemudian penilaian kinerja ini harusnya kita masukkan juga di dalam inputan PTK individu, tapi nanti silahkan dilampirkan di dokumen fisiknya aja. Kita akan nilai penilaian kinerjanya melalui Monef mungkin. Guru tidak tetap syarat-syaratnya. Nah, ini sama persis dengan yang telah kita kopikan, yang telah kita sampaikan ke surat edaran hari ini. Ini kami copy paste dan kami tuangkan dalam surat edaran berdasarkan hasil rapat. Yang pertama, guru tidak tetap bertugas pada Satmikal, Satuan Administrasi Pangkal atau Sekolah Induk, SMA N dan SMKN.
sesuai dengan Dapodik, artinya kalau sudah bicara Satmikal. Tidak mendapatkan sertifikasi masa kerja 3 tahun, dibuktikan dengan info GTK, terhitung 2 Juli. Kualifikasi akademik S1, jam mengajar 12 jam, terus-menerus dan bukan ekskul. SK Kepala Sekolah dan info GTK. Khusus untuk guru, mendapat tugas tambahan sebagai operator utama sekolah yang terdata di aplikasi Dapodik, dapat langsung mengusulkan tanpa memperhitungkan masa kerja, jumlah jam mengajar, dan usia dan kualifikasi akademik. Pegawai tidak tetap syaratnya bertugas di Satmikal, masa kerja 3 tahun, sama 2 Juli 2018, karena tanggal 1 Juli itu hari Minggu, tupoksi sesuai dengan formasi, dan oh ya, ini ada untuk kualifikasi juga, serta memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai operator sekolah dapat mengusulkan tanpa memperhitungkan masa kerja, usia, dan kualifikasi akademik. Kemudian ini ada pengajuannya, nanti kepala sekolah verbal dulu, artinya memastikan datanya sudah valid, diusulkan secara online ya. Banyak yang minta ke kami di rapat itu bahwa pengusulannya harus pemberkasan manual. Nah, saya belum berani menyampaikan secara manual karena banyak faktor ya. Saya masih menganggap secara online ini lebih efektif daripada manual. Memang ada risiko untuk pemalsuan data, cuman kita bisa solusinya adalah melalui Monef atau kita melalui info GTK tersebut, dan kita publish saja nama-namanya. Bapak Ibu saling melaporkan, biasanya saling info ke kami bahwa ini tidak sesuai, ini tidak sesuai, sehingga kami bisa transparan. Kita publish nama-nama yang nanti sudah kita rekap Senin minggu depan. Data yang dimaksud di verbal oleh tim yang telah dibentuk, ini sudah ada SK-nya, Bu Erika ini sebagai koordinatornya, nanti akan memverbal Bapak Ibu secara online, 7.000, 8.000 orang, satu orang sekitar 1.000-an. Kemudian kita membuatkan daftar penetapan kepala dinas. Daftar penetapan inilah yang nanti oleh keputusan kepala dinas dan dibayarkan setiap 3 bulan. Nah, ini kita tidak tahu 3 bulan ini apakah Januari, Maret masih bisa terhitung atau seperti apa. Yang penting pembayarannya setelah pergub. Nanti besaran insentifnya yang dibayarkan ada keputusan gubernur yang akan menetapkannya. Dapat disesuaikan berdasarkan masa kerja, beban kerja, atau pertimbangan lainnya. Bisa jadi ke depannya beban kerja yang lebih banyak dapat lebih tinggi, atau masa kerja yang lebih banyak, yang lebih lama dapat lebih tinggi. Jadi tidak flat sama. Ini usulan kita sementara di angka 200.000 per bulan. Tidak tahu ke depannya mudah-mudahan bertambah. Tapi ini dapat ya, artinya dapat, boleh iya, boleh enggak. Pembayaran di ketentuannya yaitu setelah ada keputusan kepala dinas, nama-nama gurunya, pakai rekening pribadi yang kita harapkan Bank Sumsel, instruksi dari Bapak Kepala Dinas, langsung ditransfer ke rekening pribadi. Jadi rekening PSG sekolah kayaknya nggak dibutuhkan lagi deh. Tapi karena formatnya sudah ada, silahkan tetap ditulis saja untuk jaga-jaga, siapa tahu kita butuh untuk keperluan lain. Pertanggungjawaban oleh Dinas Pendidikan, pelaporan nanti setiap 3 bulan, laporannya juga kita usahakan online saja, Bapak Ibu cukup kirim laporan SPJ atau daftar terima atau apalah, nanti kita konsepkan laporannya. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh tim verbal berupa Juknis. Nah, Juknis ini adalah peraturan gubernur, dan nanti mungkin ada turunannya dari kepala dinas. Pendataan sudah kita lakukan, bimbingan juga melalui Zoom ini, sosialisasi melalui Zoom. Peninjauan lapangan inilah yang Monef tadi untuk memastikan data Bapak Ibu valid di lapangan. Yang sanksi, data tidak benar maka mengembalikan dan melaporkan ke Dinas Pendidikan, mengembalikan kas daerah. Jika datanya tidak valid, maka dicoret untuk periode berikutnya dan dilakukan tindakan hukum. Waduh, ini agak berat ya, tolong agak hati-hati Bapak Ibu menyampaikan data, karena ketika kita sudah menuliskan pasal tentang hukum di sini, maka nanti pemeriksa
auditor, inspektorat maupun dari aparatur hukum bisa menjadikan ini sebagai dasar untuk memproses secara hukum. Bahkan di sini ada ketentuan pidana. Kepala sekolah pun bisa dipidanakan, termasuk guru yang bersangkutan jika pelanggarannya bersifat pidana. Salah satu contoh pidana itu adalah pemalsuan. Pemalsuan itu adalah pidana. Pemalsuan data ya, baik SK dan segala macamnya. Mudah-mudahan tidak terjadi di kita. Insentif dapat diberikan sepanjang kemampuan daerah, mudah-mudahan berkelanjutan. Itulah kurang lebih pergub yang kami rancang dan sudah kami bahas bersama Biro Hukum dan tim-tim lainnya. Masih ada pertanyaan? Sudah mendekati jam 12, kita sudah hampir 1,5 jam. Silahkan, boleh bertanya. Oke, sip ya. Sudah Isi bertanya Pak Anang? Oh, silahkan, ada yang masih mau bertanya? Terakhir Pak Anang. Ya, pertanyaan terakhir ya. Ya. Ini nih gini Pak Anang, ada kepala tenaga administrasi kami itu tuh sudah lebih dari 3 tahun untuk SK-nya Pak Anang. Namun di Dapodik SK statusnya itu GTK Pak Anang. Jadi gimana ini Pak Anang? Statusnya maksudnya? PTK bukan kepala administrasi, dia itu juga merangkap jadi guru Pak Anang, tenaga administrasi, kepala tenaga administrasi kami. Apakah bisa diusulkan Pak Anang? Kan tapi lewat gimana yuk, coba jawab dulu yuk. Karena di GTK-nya yang didaftarkan di Dapodik dia sebagai guru, jadi sebagai tenaga kepala administrasinya itu sebagai tugas tambahan aja dianggapnya. Kalau emang benar dia sebagai tas, kembalikan lagi dia sebagai tas, jangan sebagai GTK. Jadi kriterianya menyesuaikan dengan guru. Saya mute dulu biar lebih jelas. Jadi gini, kasusnya saya sudah pelajari. Ketika nanti sebagai guru dan mendapat tugas tambahan sebagai kepala tas, harus dilihat dulu JJM-nya. Kalau JJM-nya jumlah jamnya tidak sampai 12, maka dia tidak bisa tugas tambahan yang diakui, dikecualikan hanya sebagai operator utama yang ada di aplikasi Dapodik. Nah, ketika sudah menyesuaikan, pindahlah dia kalau memang tugas utamanya sebagai tas, sebagai kepala TU, maka dia harus sebagai kepala TU. Diproseslah Dapodiknya, sehingga info GTK-nya bisa berubah, dan tetap silakan diusulkan kalau kita yakin bahwa dia sesuai dengan kriteria, dan info GTK kan mudah-mudahan dalam waktu seminggu 2 minggu bisa berubah dan nantinya bisa disusulkan. Yang penting pada saat dikunci hari Senin depan 17 Mei nanti operator jangan sampai terlambat. Kalaupun guru yang terlambat kita pasti maklumi. Karena dari 8.000 guru kita mau minta mereka semua on time, kita akan toleransi untuk guru yang terlambat. Tapi untuk operator jangan sampai terlambat karena daftar nominatif itu mau kita jadikan pegangan untuk estimasi pembuatan SK penetapan gubernur, besaran, pembuatan SBU, dan pembuatan penetapan dari kepala dinas. Untuk memproses, siapa tahu pergubnya bisa cepat diproses, segala macam berkas administrasi lainnya kita sudah siap, gitu. Kita sambil giring. Nah, resikonya Bapak Ibu kalau pindah sebagai TU atau sebagai tas, nanti ada tes P3K. P3K itu yang paling utama dan pertama dipilih adalah kuota untuk guru, di mana Indonesia Menteri Pendidikan membuka 1 juta peluang untuk P3K dalam guru. Sumsel sendiri sudah mengajukan 8.000 formasi dan mungkin yang mendaftar lebih dari itu. Soal-soal kita sudah ada flash disk, sudah bisa dipelajari, nanti kita bagikan ke MKKS. Nah, jadi itu timbang-timbang lagi kalau kita mau pindah ke TU, nanti kita nggak bisa ikut tes P3K, kita mau tetap di guru, tapi jam mengajar tidak sampai 12, tugas tambahan TU itu tidak bisa diproses. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Gimana Pak? Cukup ya? Ya, terima kasih Pak, sudah ngerti Pak. Siap, sama-sama. Baik, ini sekarang posisi sudah jam 12 kurang 1 menit. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita akhiri rapatnya. Saya izin kita foto bersama. Pak Teguh, Bu Afrianti, kita aktifkan kamera. Pak Yongki, Pak Samun, semuanya. Ini halaman pertama. Kita coba foto. 3, 2, 1. Oke, sekarang halaman kedua. 3. Oh, ini Bu Afrianti baru hidup kameranya. Saya ulang lagi. 3, 2, 1.
Ini untuk halaman pertama sudah. Kemudian halaman kedua, kita foto lagi 3, 2, 1. Halaman kedua sudah. Halaman ketiganya 3, 2, 1. Oke, sekarang halaman keempatnya kita foto 3. Halaman keempat banyak kamera yang tidak aktif, tidak apa-apa. 3, 2, 1. Yang penting informasi ini akan kita share juga di grup Info PTK Sumsel, grup Telegram. Kami upload dulu ke YouTube supaya kita tetap bisa mengulang untuk memastikan data kita nanti valid, khususnya oleh operator berupa daftar nominatif. Kami akhiri rapat ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada yang salah, ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.